Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslam dari kelompok Avatar. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu matkul pemrograman SQL dan struktur database ya. Yang sebelumnya yang terhormat dosen saya, Pak Isan Maulana. Terima kasih telah memberikan tugas ini kepada saya untuk mempresentasikan SQL. Oke, untuk ininya latar belakang sebelumnya ini saya aplikasinya itu berjudul Smart Time Backup. Latar belakang saya membuat aplikasi ini adalah saya ingin agar semua orang itu tuh agar terhidrasi dengan baik, terdehidrasi dengan baik. Jadi nanti mereka itu tidak gampang kehausan, soalnya hidrasi dalam tubuh itu dapat mengganggu dalam aktivitas sehari-hari, misalkan kelelahan, pusing, ataupun segala macam. Jadi saya ingin memonitoring dan mengingatkan. Jadinya saya membuat ini aplikasi yang bernama Smart Time Backup. Oke, sebelum lanjut lagi, sebelum saya login, saya di sini membuat ini menggunakan Dart mana sih namanya? Flutter saya mana sih? Ini Flutter. Saya menggunakan Dart ya, Flutter. Saya di sini menggunakan Flutter mobile karena emang natif mobile biasanya. Jadi saya di sini mencoba ngeran menggunakan localhost XAPP agar bisa memperlihatkan struktur database. Langsung aja tanpa berlama-lama saya akan coba untuk login dahulu. Biar tampilannya bagus, saya F12 dulu. Saya coba login dulu. Memang agak nge-lag nih ya. Laptop saya kurang bagus soalnya. Mohon diwajarkan. Oke, di sini sudah loading ya. Nah, di sini sudah terlihat untuk dashboardnya. Di sini tuh ada beberapa fitur. Ada Smart Time Backup status, jadi melihat status dalam botol. Ada di sini ada progres hari ini. Progres hari ini tuh 1700 ml. Yang telah diminum ada 150 gitu. Sisanya di sini ada segala macam. Ya kan di sini kan untuk ininya ya. Aduh, salah ini. Sudah. Hapus. Nah, jadi kan saya di sini tuh untuk ini tuh kenapa 150, itu tuh 150 itu bawaan dari si itunya diminumnya gitu, bawaan. Jadi di sini saya kan ingin menunjukkan kan fitur utamanya kan itu CRUD, itu ada create, read, update, dan delete. Jadi saya ingin mencoba untuk update dulu ya, new lah, update dan read dulu. Saya ingin ubah ke 1500 ml atau 1,5 liter. Simpan aja sih, klik setting successfully. Di sini ada progres hariannya udah ada, sudah terupdate 1500, telah minum 150, sisanya segini sekian. Saya coba di sini dengan tadi sebelumnya sudah fitur delete ya, saya delete 700 ml. Saya tambahkan 200 deh. Saya tambahkan delete ini 250. Di sini tambah lagi banyak ya, 450 juga. Saya kasih catatan deh, haus. Ini segini sudah ada ya, sudah ada. Sangat saya mau hapus lagi nih, untuk memastikan fitur root itu benar-benar ada. Sudah ada di sini. Oke, sudah ada. Selanjutnya saya tambahkan lagi sini satu deh, aja nggak apa, saya tambah lagi. Nah, kurang lebihnya seperti ini aja sih untuk fitur root dalam aplikasi saya. Selanjutnya saya akan menunjukkan fitur di sini struktur database-nya. Di sini saya mohon maaf untuk Python sebelumnya. Saya di sini tuh menggunakan AI ya. Untuk apa sih menggunakan AI? Untuk struktur database-nya, lebih tepatnya untuk bagaimana caranya agar Flutter itu bisa pakai localhost. Karena saya sebelumnya nggak tahu, jadi daripada saya ngasal error-erroran, jadi saya menggunakan AI. Menggunakan ya hanya sedikit aja. Jadi di sini tuh AI itu memberikan saya petunjuk. Jadi gue baru tahu ya. Jadi di sini tuh dia tuh bikin file baru di sini di backend.
bikin PHP itu untuk apa? Untuk ntar dulu sebelumnya saya kasih lihat dulu, untuk dia bisa terkonek ke Flutter. Soalnya kan di Flutter ini itu tidak bisa kayak create database. Maksudnya di Flutter kan tidak bisa apa, refresh, migrate seperti framework web pada umumnya gitu. Jadi saya menggunakan AI di sini bantuannya untuk dia membuat ini ya, migrate segala macam lah gitu. Di sini saya taruh ya, kebetulan saya taruh di XAMPP di sini di htdocs. Nah, untuk di situ saya taruh di sini di htdocs. Kenapa? Karena saya pakai server lokal MySQL Apache dari Exam. Untuk seperti itu. Untuk struktur database-nya mungkin sudah di sini ada kok database-nya di situ. Untuk strukturnya di sini lengkap. Oke, lanjut aja. Saya langsung ingin memastikan untuk normalisasi H2NF, 5NF pada database tracker. Oke, di sini saya di database Hydro Tracker ada 3 tabel utama, yaitu ada tabel user, nomor cup, dan water consumption. Nah, tujuan normalisasinya ini adalah yang pertama ada menghindari data double, data tidak boleh saling bertabrakan, dan ketiga mudah diolah dan dikembangkan. Lanjutnya di sini ada H2NF di sini. H2NF yaitu artinya Hydro Tracker, artinya setiap kolom hanya menyimpan satu nilai. Tidak boleh ada array, data gabungan atau list. Jadi setiap table harus punya primary key-nya masing-masing. Contohnya gimana bang? Contohnya gini. Contohnya user ID, nama, minum harian gitu. Minum hari ini. Nah, ini salah kenapa? Salah di sini. Salah itu di sini salahnya. Karena dia memasukkan data gabungan, data minum kesekian, ketiga, keempat, kelima. Itu nggak boleh. Yang benar tuh yang gimana? Yang benar tuh seperti ini. Nah, di sini yang benar tuh ini tuh struktur database saya. Ada consumption water, ada user ID, amount milliliter. Jadi konsumsi ID itu berapa kali dia minum, sebanyak berapa kali. Di sini ada 3 kali, kan ada 3 nomor, berarti dia 3 kali minum. Di sini ada user ID. Nah, satu user itu dia minum 3 kali. Berapa kali dia minum? Maksudnya dia minum berapa liter untuk satu kalinya. Nah, di sini untuk pertama kali dia minum itu 200, kedua 300, keempat 400. Ini yang benar untuk H2NF itu seperti ini. Jadi satu baris satu kali minum, itu yang benar. Jadi untuk penerapan di Hydro Tracker saya yaitu email tuh nggak satu email, email satu email, benar. Gimana contohnya bang? Contohnya gini, maaf sebenarnya gini, email SmartCup. Ntar saya itu deh. Nah, sini email tuh emang satu email, jadi di sini tuh email gitu. Terus amount milih satu angka, maksud satu angka itu satu data. Satu data itu seperti ini. Tadi mana sih? Saya ambil satu data. Nah, ini water consumption. Satu data ini dia. Water consumption manual. Nah, ini satu data. Terlihat di sini ada 700, 200, ID dan cupnya itu berbeda-beda, walaupun ada banyak, misalkan user ID itu minum 2 kali, 4 kali, dan seterusnya seperti itu. Maaf. Nah, baterai presentasi satu angka, satu data. Kalau mau lihat ada, boleh di sini di satu data doang. Nah, betul, satu doang, nggak banyak-banyak ya, karena memang standar H2NF seperti itu. Tiap tabel punya primary key masing-masing. Jadi saya ada satu. Jadi setiap satu tabel saya punya pasti satu kepala, satu primary key. Contohnya di user saya punya satu user ID, di SmartCup saya punya cup ID untuk primary key-nya. Di user saya punya user ID untuk PK-nya. Yang terakhir ada di water konsumsi, saya punya konsumsi ID untuk PK-nya. Jadi untuk satu NF saya sudah berhasil. Di kedua, di 2NF yaitu sudah pasti, yang harusnya itu 1NF sudah pasti layak struktur. Terus juga semua kolom non key harus bergantung penuh pada primary key. Gimana contohnya? Contohnya seperti ini. Contoh salah dulu. Di sini ada order ID, produk name, produk order date. Nah, masalahnya di sini produk name tergantung pada produk ID. Produk name bergantung pada produk ID. Ini salah. Kenapa? Jadi itu harusnya bukan bergantung
seluruh pada seluruh PK order ID. Enggak gini, harusnya kok dipisah ya, betul dipisah. Order ID, produk ID itu dipisah. Jadi misalkan ini sebagai contoh aja, ini tuh tabel dari order ID sebagai contoh. Nah seharusnya itu dipisah. Gimana bang maksudnya bang? Gini, maksudnya di sini tuh ada, anggaplah ini tabel order, di sini ganti tabel, aduh kepencet lagi. Sebagai contoh ini tabel, ini order ID, yang ini konsumsi ID, customer ID. Jadi semua kolom itu bergantung pada satu PK primary key, yaitu order ID, itu yang benar. Jadi penerapan di saya itu adalah semua tabel pasti pada punya primary key gitu. Artinya jadi saya full name tuh tergantung pada user, cup name tergantung pada cup ID, dan amount mili atau total jumlah liter tergantung pada konsumsi. Jadi kesimpulannya saya untuk NF2 sudah berhasil. Yang ketiga sudah pasti 2NF udah pasti layak dong. Saya belum lanjut ke NF3. Dan juga kolom non key tidak boleh bergantung pada kolom key lain. Nggak boleh, maksudnya gimana? Nih ada contoh order ID, customer ID, dan customer name. Nah, salahnya kenapa? Masa iya customer name bergantung pada customer ID? Kan di sini tabelnya tabel order ID. Dan saya baca dari paling kiri ya untuk PK-nya. Seharusnya kan bergantung pada order ID, seharusnya seperti itu. Jadi di sini ada penerapan di database saya, ID tracker di tabel user, email tidak bergantung pada username. Betul. Kenapa? Karena saya sudah bilang sebelumnya, bergantungnya itu pada primary key. Jadi di sini ada email bergantung pada user ID. Jadi ke username yang enggak, justru username itu bergantung pada user ID gitu. Di sini juga ada data target tidak bergantung pada full name, melainkan bergantung pada user ID. Dan seterusnya. Di sini tabel markup, pokoknya semua hal dari relasi tabel itu harus bergantung pada satu primary key. Oke, untuk 3NF saya layak, saya sudah berhasil ya. Selanjutnya di sini ada 4NF. Di sini meliputi, itu yang dilarang adalah banyak nilai independen dalam satu tabel. Nah, ini saya salah untuk sebelumnya pesan saya, mohon maaf, saya salah di sini. Kenapa saya salah? Ini saya salah untuk ada sedikit tipenya banyak, jadi saya ngantuk jadi maaf ya. Sini saya ada user ID, hobi, date 1 2 di user 1, hobinya ada futsal, mancing. Kenapa? Karena di sini banyak yang independen. Maksudnya gimana? Di sini harusnya hobi itu satu aja, tulis satu aja udah, satu itu hobi satu udah, ini yang di baris 2 hapus dah gitu. Jadi ada ya ID-nya hobi, mancing, misal, dan tanggal sekian. Nah, masalahnya di sini ada hobi dan color. Nah, saya di sini salah ini. Kenapa saya salah di sini? Seharusnya tuh hobi dan date. Saya sebelumnya tuh color baju, cuman saya ganti jadi date aja, jadi hobi aja deh. Cuman saya lupa nulis gitu, saya kurang memperhatikan, jadi saya mohon maaf untuk Paisan. Tapi saya akan menjelaskan dengan sebaik-baiknya. Dari user ID, hobi, kan kemakan di sini 4NF itu kan terlalu banyak dari independen dalam satu tabel. Jadi seharusnya yang benar tuh gimana? Yaitu di situ untuk kolom 2 itu sebenarnya dihapus. Jadi ada 2 kolom aja, user dan mancing, seperti itu. Penerapan hydro tracker di sini saya salah, sepertinya saya juga kurang. Saya kurang ya. Saya juga AI ini terkadang tuh ya membantu ngawur ya. Jadi saya tuh harus ngecek lagi gitu. Walaupun saya menggunakan AI, cuman saya pastinya akan selalu ngecek lagi. Jadi saya mohon maaf untuk beberapa kesekian kalinya untuk kepada Pak Isan karena saya telah lalai. Selanjutnya untuk penerapan di hydro tracker, di sini saya nggak ada yang nilai yang berisi banyak nilai, itu nggak ada. Pasti saya satu-satu, misalkan minum sekian gitu. Kan total amount kan, itu kan hitungannya kan data ya olahan gitulah, kan data independen itu. Tidak ada hubungan many to satu tabel. Jadi itu nggak ada banyak hubungan dalam satu tabel many to many gitu ya, kayaknya gitu sih, kurang lebih seperti itu ya. Intinya sih baik lagi, satu tabel satu primary key, yaitu satu kepala. Terus semua data dipisah dengan benar. Ini benar. Contohnya gimana? Seperti ini. Di user ID ada user ID, tabel user ada user ID, username, email, password,
full name, delete target, reminder, notifikasi, create date, update, dan lain sebagainya. Itu yang benar. Jadi saya untuk 4NF saya sudah layak. Di 5NF selanjutnya artinya di sini tabel sudah paling sederhana, bukan sederhana sih, lebih tepatnya itu sudah terstruktur dengan rapi, baik dan benar. Selanjutnya sini ada tidak bisa dipecah lagi tanpa kehilangan data, bikin aneh. Maksudnya itu maksudnya baru sebelum saya jelaskan, sini ada penerapan di saya itu ada hydro tracker, ada user tuh tabel user, smart tabel smart. Nah untuk data cup ya, smart konsumsi ya cuma data minum. Nah kenapa ini tidak bisa dipecah lagi tanpa kehilangan data? Maksudnya tuh gini, maksudnya itu kan aneh. Misalkan saya mau kasih ini nih data user nih, tapi saya taruh di sini, saya taruh di water konsumsi, kan nggak maksud kan datanya jadi aneh gitu. udah pasti rusak kemana-mana, datanya aneh, terus bikin join aneh, jadi nggak bisa. Jadi ya udah pasti satu user ya buat user, cup ya buat cup gitu. Jadi kalau misalkan dipecah lagi malah ribet, malah rusak relasi nggak benar. Jadi saya untuk di NF5 saya sudah layak dan sudah sesuai dengan standar struktural untuk normalisasi 1 sampai 5 NF. Oke, selanjutnya saya akan sih untuk bukan mendemokan sih, lebih tepatnya saya ingin ini deh, SQL. Nah, di sini saya kebetulan saya mendapatkan nomor 4 sini, laporan recap grup by, konsum, dan order by, dan lain-lain lah. Ya, di sini saya ingin menunjukkan di sini saya bagi yang saya laporan ya. Bahkan saya di sini ingin laporan untuk total minum dari water consumption. Berarti yang pertama saya bakal cari kan bukan total minum dari beberapa user. Nah itu loh, benar user. Di sini ada, berarti harus masukkan saya menggunakan aliasnya tuh seperti huruf aja tapi alfabet secara bertahap ya, A B C gitu, karena smart dari atas, B kedua, C ketiga, water ketiga, berurutan ini alfabet abjad. Nah jadi saya B aja, B user ID di sini. Karena apa? Karena dia primary key-nya dari bukan yang ini, full name. Saya kan ingin kasih nama, saya pengen kasih ya bisa salah saya, bentar masih biar gampang gitu. Nah di sini skillnya, nah ini dia yang enak. Di sini ada, misalkan saya mau select mau di tadi kan per user data ya, berarti saya mau full name dulu, full name, nama dari yang mau saya ambil, terus saya mau hitung dari dari amount dari water consumption untuk amount, untuk jumlah ininya konsumsi air seperti atas di sini alias total minum. Nah kan kenapa misalkan Pak Isan bertanya kenapa saya menggunakan bahasa Inggris, pertama biar keren aja, biar keren. Kedua belajar bahasa Inggris, jadi siapa tahu nanti di suatu hari nanti one day gitu saya dapat job dari luar negeri gitu kan, jadi saya sudah terbiasa dengan bahasa aneh gitu, bahasa Inggris, jadi seperti itu. C di sini ada C, ada untuk nanti saya taruh di situnya, di relasinya. Dan saya ambil datanya dari mana? From water consumption, C nya di sini, terus juga joinnya saya menggunakan user karena data relasi. B di sini on, di sini B user ID. Nah saya pakai user ID kenapa? Karena saya mengambil username, user ID-nya kan user dari kedua relasi tersebut, dan ini adalah penghubung antara PK primary key, seperti itu. Oke, ke user ID terus juga kan saya mau total, jadi group by full name, langsung aja gini. Nah ini dia sudah muncul. Jadi dia total minum beberapa user itu ada demo user, ada Jen Smith, John Doe, itu sekitaran segitu. Totalnya dia minum sebanyak
contohnya demo user tuh 700, ada si Jen 900 dan John 1000. Ya, apakah benar? Coba kita cek bareng-bareng ya. Di sini ada kelihatannya ada di user 1. Oh ya, saya tambahkan user ID deh. Saya tambahkan user ID biar enak aja. User ID di B user ID. Nah, user ID. Udah ada ya user ID tuh. Nah, udah ada ya. Misalkan saya ini yang John dah paling gampang yang 1000. Satu ya, dia user ID 1. Sini terlihat apakah betul di sini sudah ada satu user ID-nya atas nama John Doe ya. Dia minum 500 ml sebanyak 2 kali itu. Ini kenapa 0? Nah, ini tuh sebenarnya ngebug, itu sebenarnya sudah ada, cuman ngebug aja. Saya sudah berkali-kali saya refresh ada, di refresh lagi nggak ada. Ya nggak tahu deh, pokoknya seharusnya bener ada, cuman hilang-hilangan gitu, saya juga nggak tahu kenapa. Intinya seperti itu. Misalkan udah ada nih datanya nih, tapi kurang rapi. Kurang rapi tinggal tambah aja order by sekian deh. Order by kita mau yang hitung order dari si itunya, dari si total minum. Boleh total minum di sini ada berdasarkan descendant dari yang terbesar ke yang rendah, full ascendant dari yang rendah ke yang besar. Itu bebas, harusnya berubah ya untuk total minum. Nah, sudah terlihat di sini ya. Total minumnya di sini ada 1900, 700. Nah, lebih enak dilihatnya dari yang paling banyak ke yang rendah, lebih keren. Nah, misalkan pengen lagi nih, pengen limit itu apa? Limit itu pengen cuma beberapa data yang ditampilkan, cuma ada 1,2, terserah mau berapa data yang ditampilkan gitu, beberapa data yang ditampilkan oleh saya gitu. Kan saya limit 1 aja deh, 2 deh. Nah, jadi cuma ada dua data yang akan ditampilkan seperti itu. Oke, selanjutnya saya coba untuk query yang lain. Saya mau coba query ini deh. Oh ya, sama aja sebenarnya. Saya coba kan ada sum, ada count, FAQ dan lain-lain. Jadi saya coba untuk count deh. Untuk hitung total count di sini. Limit 1 deh. Limit dulu deh, dulu. Nah, sudah ada dia tuh total minum yang hitung adalah dia tuh total minum, total dari minumnya. Nah, kita cek dulu apakah benar di sini. Apakah benar? Ini total minum. Di sini ada nomor 2 ya. Kalau makan dari output di sini tuh dari Jen Smith tuh ada 4 kali minum. Saya cek di sini ada 1 2 3 4. Ya, benar. Ada 4. Kemudian di sini ada demo user, dia minum sebanyak 2 kali. Demo user itu 1 ya. 3 SID-nya. Demo user 1 2 3 benar. Ada 3 kali. Berarti benar. Berarti outputnya benar. Nah, misalkan saya mau coba lagi untuk user yang minumnya lebih dari 500 deh. Gitu. Boleh. Jadi caranya gimana? Caranya saya di sini total minum tambahin having. Boleh tambahin having nggak ada yang larang, soalnya boleh ya. Having total, nggak boleh. Terbaik having gitu. Tapi tetap boleh sih harusnya boleh sih. Ntar saya coba deh. Having total minum di sini yang lebih dari 400. Nah, nanti angkor outputnya. Nah, hilang. Kok nggak ada? Dan kayaknya salah. Kayaknya ada yang salah ini. Nggak tahu kenapa, kayaknya salah. Soalnya benar. Nggak tahu kenapa ada salah. Saya bingung. Total minum. Masih datanya kapus anjir. Tuh Pak, siapa? Saya juga bingung ini datanya kadang-kadang tuh ada, kadang-kadang enggak gitu. Amount total. Oh, ya benar. Oh, jangan pakai hitung, salah.
Nah ini dia, gini aja. Hah? Oh ini ternyata jangan pakai as-asan deh, kan nggak dihitung saya. Jangan pakai as-asan. Oke, di sini ada mon mili 400. Nah ini ada. Jadi yang minum di lebih dari 400 tuh ada 2 user, yaitu ada demo user dan juga John. Nah, misalkan gimana, misalkan mau di antara 400 sama 800 bisa. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Amount apa yang mau tabel yang mau dipakai, having tabel, terus 400 sekian, salah having between dulu, between, terus datanya berapa angkanya, di antara n, wajib n, dan 800. Nah di sini sudah ada ya. Nah pasti bakal muncul data dari 4 sampai 800. Nah ini dia, salah kayaknya ini, bener itu nggak salah, bener, karena masih ini, karena ini cuma segini doang. Nah kok sama datanya. Nah coba saya ubah lagi deh, jangan 400, 150 dah, 200 taruh 200. Nah bahkan muncul John Doe minum 250, John Doe Adjen 250, John 200, 500, dan demo user 500 sekian. Jadinya kira-kira seperti itu untuk laporannya. Jika dilihat dari sini, dari apa yang harus saya lakukan, ada konsum, underbuy, group, having, limit, dan lain-lain, maka saya sudah menjelaskannya dengan sebaik mungkin, kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian dari saya untuk presentasi kali ini. Terima kasih untuk Pak Isan atau teman-teman saya yang akan menonton. Yang udah pasti Pak Isan, dosen saya tercinta ya, terhormat Pak Isan Maulana. Terima kasih telah memberikan izin untuk presentasi kali ini. Saya undur diri, saya Aslam Muzaki, saya dari kelompok Avatar, saya juga dari Universitas Hasyim Madani. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah penjelasan yang kurang baik. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.